Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah dan juga abang-abangan gue, adik-adian gue, pencinta Abang Narji, alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi di acara Beduk Ramadan. Makin paham, makin sip. Nangkep rusa di Batu Ampar. Dipotongnya di Kampung Bandan. Bulan puasa emang terasa lapar, tapi lapar hilang kalau nonton acara Beduk Ramadan. Nah, jadi abang-abangan gue, adik-adian gue, jangan lupa tuh subscribe, like, share, and comment channel YouTube gue Abang Narji. Nah, di Beduk Ramadan kali ini saya akan ditemani seorang ustadz. Nggak tahu nih saya yang menemani atau dia menemani saya. Karena dari kecil tuh orangnya dia apa-apa sendiri. Dia tuh mandiri banget tuh. Dia makan sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri. Emang dia idola Caca Andika. Langsung aja kita sambut. Nanti temanya apa kita akan bicarakan langsung dengan Pak Ustadznya. Pak Ustadz, udah mulai nih acaranya. Ya. Mana orangnya? Ada nih, kapan? Oh ini Ustadz. Ketuker sama tempat Oli. Orang ngeliat tapi sorbannya. Oh iya, sarungnya juga cakep banget ya. Iya, yang Pak Ustadz pakai ini sarung keren, namanya sarung Albarkah dari Pulau Mas. Pak Ustadz udah punya takjil belum? Alhamdulillah, ntar disiapin sama Narji buka. Iya, emang saya udah nyiapin. Ini buat Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Oli FDX, dijamin puasanya lancar atas bawah. Oh begitu. Nah. Ngerti nggak sih ini orang? Bukan gue. Ngerti nggak sih ini orang? Bingung kita. Ini orang ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih kalau saya lagi bercanda gitu? Bingung kita buka pakai oli, bagaimana nih? Ya, oke abang-abangan gue, adik-adian gue, ini alhamdulillah Ustadz ini adalah dia itu imam besar di Masjid Al-Qadar ya. Masa Al-Qadar. Jadi di mana dia keder, disitulah dia jadi imam. Ya begitu. Karena belum ada tempat masjid manapun juga menjadikannya sebagai imam tepat, imam yang tetap gitu ya. Karena alhamdulillah selama ini biasa ceramah di mana Pak Ustadz? Saya jujur aja Bang Haji. Ya. Suruh megang kubamas kalau saya mau. Suruh megang kubamas? Iya. Jadi imam? Oga di atas. Selama bulan puasa ini Pak Ustadz pernah diundang siapa aja Pak Ustadz? Ya alhamdulillah. Tapi sekarang lagi banyak himbauan. Terawih keliling nggak boleh. Ya orang terawih kita keliling gimana? Terus sekarang di mana-mana imam dari luar nggak boleh terawih. Masa imam luar kita di dalam? Harus di dalam gitu aja sih. Ya kalau namanya imam dari luar mah boleh manggil imam dari luar. Oh gitu. Nah tapi kalau sholat imam di luar, makmum di dalam, ya imamnya teriak-teriak, "Hei, takbir, hei." Oke, kalau abang-abangan gue, adik-adian gue belum tahu, ini adalah Ustadz yang sudah sering tampil di TV. Jadi teman-teman kalau lihat tayangan CCTV di komplek-komplek, iya. Nah Ustadz ini paling sering tampil di sana dalam kondisi bisa minta sumbangan. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada panggilan ceramah, dia juga jadi manusia silver. Ya, kita perkenalkan ini adalah Ustadz Yuyun Tayo. Yeah. Yuyun Tile. Ini Pak Ustadz, kenapa sampai dibilang Yuyun Tile? Apa hubungannya Yuyun sama Tile? Nama orang tua itu arti dari surat Yasin. Dia dong minal uyun. Artinya sumber mata air yang menyejukkan tuh. Ditambahin lah Yuyun, ditambahin lagi Chandra. Dulu waktu saya kecil belajar ngojek. Maaf Tad ya. Di mana-mana. Dulu waktu saya kecil belajar ngaji. Iya. Dulu waktu saya kecil belajar piano. Belajar ngojek. Dulu waktu kecil saya belajar ngojek. Jadi pertanyaan saya satu, kalau ada kecil belajar ngojek, di mana tempat kursus ngojek? Memang kenyataannya begitu. Oh iya. Jadi pas belajar ngojek kata teman-teman saya, lu kurus lu, bengkeng lu, kayak patile, lu kan mata belok nih. Jadi mata belok kurus kayak patile, jadi teli-teli itu jadi sekarang patile. Kenapa sekarang gemukan dikit? Makan berkat gitu. Oh jadi ini namanya gemuk-gemuk besek. Iya gemuk besek. Jadi di mana ada pengajian itu Pak Ustadz itu bisa gemuk kalau dapat beseknya? Enggak, saya yang tantang Pak Haji. Saya nggak doyan besek 7 hari, enggak.
Besek 7 hari nggak doyan? Maksudnya besek yang acara 7 harian nggak doyan? Udah 7 hari udah basi. Oh, itu bukan besek 7 harian namanya, besek udah 7 hari. Iya, 7 hari. Oke Pak Ustadz, Iya. kita dari tadi bercanda mulu nih. Mungkin abang-abangan gue, adik-adikan gue akan penasaran tema apa yang akan kita bawakan di acara Bedug Ramadan kali ini. Bedug Ramadan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sebenarnya membawa berkah di bulan Ramadan, tapi tidak bisa dilaksanakan karena kondisi sedang pandemi COVID-19. Contohnya, buka bersama yang orang Pamulang bilang itu open together. Open together, ngerti nggak? Open apa artinya? Buka. Together? Together, ya mungkin buka keder kali. Saya taunya open doang. Open buka, together sama-sama. Jadi buka bersama itu open together. Open together. Nah gitu tuh Pak Ustadz. Banyak orang bertanya, sebenarnya sahur on the road bagus, buka bersama bagus, ngumpulin anak yatim apalagi. Iya. Tapi nggak boleh karena kondisi pandemi kayak begini. Itu menurut Ustadz gimana? Ya. Jadi kalau menurut saya kita jawab nih ya. Ke kamera, karena yang banyak nanya di kamera. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sunnah Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah semua yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah kegiatan di bulan suci Ramadan itu kalau secara agama justru kita dengan datang ibadah bulan suci Ramadan ini sebenarnya penangka daripada virus itu adanya di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma memang antara kita pendapat kita dengan ajaran agama dari Al-Qur'an tadi memang kurang sejalan gitu. Seperti kita misalkan orang bagaimana bertarawih berkerumun gitu kan aja ya? Iya. Bagaimana buka berpuasa berkerumun? Enggak, maksudnya bersama-sama, nggak mungkin kalau berkerumun sih nggak mungkin ya. Iya, maksud tarawih bersama berjamaah, sholat berjamaah. Tetapi sebenarnya kalau menurut hadis, orang yang berkerumun ibadah sholat ke masjid, sholat tarawih berjamaah, sholat fardu itu sedang berlindung. Karena itu yang dijaga oleh Allah menurut hadis dalam Imam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi akan datang akhir zaman nanti wabah penyakit yang mematikan. Kalian tidak akan selamat dari wabah penyakit itu, kata Nabi, kecuali umatku. Karena umatku menjaga wudhu 5 kali 1 hari bertemu dengan air wudhu, maka Allah menjaganya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi yang jaga sholat fardu, yang sholat tarawih, yang wudhu itu yang selamat. Ya contohnya Bang Haji Narji deh. Kamu sholat aja tuh genengan mungkin ganteng aja. Padahal belum wudhu ya? Ya belum wudhu padahal tuh. Iya, mau wudhu kerannya mati. Ternyata yang wudhu, ya kan? Dan yang kedua, memang kalau kita lihat secara ajaran agama, memang yang disuruh nggak boleh kerumun itu kalau menurut hadis itu yang sakit, Pak Narji. Jadi Ini ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue baru terjawab. Ternyata sebenarnya kalau menurut pandangan agama, yang nggak boleh ikut berkerumun itu yang sakit. Tapi secara kedokteran juga memang ada kolerasinya. Orang yang sudah dinyatakan positif atau juga merupakan OTG atau juga ODP, itu kan emang nggak boleh kemana-mana. Cuman orangnya aja kadang-kadang pada bandel ya Tad. Udah tahu ada gejala, mulai bersin, mulai batuk, ada kondangan ngikut numpang prasmanan. Nah itu gimana tuh Tad? Menurut pandangan agama yang tadi sempat saya potong tuh. Yang tadi kita masalah berkerumun nih. Tadi pokoknya kalau pengen selamat dari virus corona ya, 1 wudhu sebayang tarawih nih. Itu insya Allah orang yang sholat tarawih yang wudhu itu dijaga oleh Allah. Silakan tanya kan pasti itu. Yang kedua, kalau menurut hadis ketika Nabi ditanya oleh Siti Aisyah dalam kitab Imam Bukhari Muslim tentang wabah taun, maka Nabi menjawab kana lahu azaban wa yazaballahu ala ma yasha. Itu adalah ajab Allah pada siapa yang dikehendaki, wa ajal rahmatan lil mu'min, tapi jadi makna bagi orang yang beriman. Laisa rajulun ayab qautun payamkusu fi baiti sabirun mutasiban. Tidak seorang pun kata Nabi yang terkena wabah penyakit menular itu maka dia harus berdiam di rumah bersabar mengharapkan ridha Allah. Walamul yusilla maka tabalahu, katalah musibah tidak akan menimpamu kecuali tetapkan Allah baginya karena lahu misru ajr syahid, maka ada bagiannya pahala semisal pahala syahid. Nah gitu Tat, tapi kan orang kadang-kadang pengen tuh bagi-bagi bukaan, takjil, pengen nyantunin yatim, tapi nggak bisa kumpul.
Nah jadi sebenarnya yang menurut hadis ini yang nggak boleh berkumpul, nggak boleh berkerumun. Tadi hadis jelaskan, laisa rajulun ayakatun payamkusu fi baiti sabiran mutasiban. Tidak seorang pun yang terkena wabah penyakit benar itu katakan Nabi, terus berdiam di rumah, bersabar akan ridha Allah, diam di rumah, karantina, pakai masker. Yang sakit suruh diam di rumah, pakai masker, karantina, kasih nasi padang dari waras gitu. Oh, iya. Nah, tadi itu gimana tuh, Tad? Jadi yang kalau yang berkerumun, kayak yang sakit keluar rumah, yang sakit berkerumun, sakit ke masjid kemana-mana, dilarang oleh Nabi la doro wala diroro. Jangan seorang mencari bahaya menebarkan bahaya. Jadi nggak boleh kerumun itu sebenarnya yang sakit. Kalau yang sehat saya belum ketemu dalilnya dah. Iya. Nah, ini tuh apa yang dikatakan oleh Ustadz Iyun Tile ya, abang-abangan gue adik-adik. Sebenarnya udah jelas banget ya. Kalau emang udah sakit, yang namanya sakit itu kan sholat aja kan boleh, dengan duduk boleh, dengan tidur boleh. Ini jangan juga kalau emang udah ada gejala penyakit, kumpul, bela-belain buka bersama, akhirnya bukan ente doang yang sakit. Orang yang di situ juga pulang bisa ikut sakit. Paham kan? Nah yang kedua Bang Narji, sebenarnya Nabi juga mengajarkan agama Islam ya kan? Laisa lajurum ayat kalum payam tusub ibaiti apa? Ija sami temtawi Nabi ade wala tadkhulu minha wa iza waqabir wa antum biha rawahul Bukhari Muslim. Kalau kadang saudara terkena wabah jangan masuk daerah itu kata Nabi. Kalau kau ada di dalam jangan keluar dari daerah itu. Sebenarnya kita emang dilarang sama Nabi keluar masuk daerah mabah gitu. Makanya kenapa saya nggak ceramah ke Cina, ke Amerika? Kenapa emang? Kenapa nggak? Takut wabah? Orang nyuruh pisan. 3 bulan jamaah saya di lockdown jamaah. Alhamdulillah ternyata dia curhat juga ya. Ini ternyata yang kena efek pandemik ini bukan cuman orang kerja hiburan, orang punya tenda, orang hajatan. Ustadz aja kena itu. Kena berapa bulan lockdown ada ceramah Jumat. Emang kalau nggak ada corona seminggu berapa kali ceramah? Ini jujur aja benar ya. Saya bulan kemarin nih ya, saya lihat orang tarawih nggak berjalan, masjid nggak berjalan, di mana-mana orang sembahyang nggak berjalan. Emang dilarang? Enggak, emang diri baik nggak berjalan. Makin kacau aja nih Ustadz begini. Oke. Tapi tenang aja, saya walaupun gini-gini saya bukan sombong, depan rumah kontrakan berbaris. Oh, gitu. Itu maksudnya udah punya kontrakan? Kontrakan siapa? Oke. Jadi tadi amalannya ya. Jadi Nabi nyuruh kita jauhi dari wabah, juga tersin mana nih? Supaya kita ini juga yang diajarkan Nabi, larilah engkau dari orang terkena wabah penyakit seperti kau lari dari singa. Jadi kita suruh jaga jarak, suruh lari, suruh jauhin. Cuman kepada yang kena virus. Kalau menurut ajaran Islam, menurut hadis larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti kau lari dari singa. Jadi kita suruh jaga jarak, suruh lari, jauhin. Kepada siapa? Kepada yang kena virus itu. Tuh kan, sebenarnya udah sangat jelas. Iya, cuman mohon maaf ya karena dokter mau berani dikumpulin. Iya, tapi kalau dokter nggak ngumpulin ya kagak sembuh-sembuh. Iya, tapi kan Nabi, jujur saya juga berpikir kenapa ya Allah, Nabi ketika yang sakit dia Rasul, doakan supaya sakit saya sembuh. Jawaban Nabi apa? Doalah kalian kepada Allah, datangilah tabib. Nabi juru datangin tabib, datangin dokter. Tapi ketika virus ini, Nabi suruhnya laisa rajulun ayaqutayun fi baitihi fi baiti sabiran mutabisan. Tidak seorang pun yang wabah penyakit benar itu harus berdiam di rumah. Kenapa suruh diam di rumahnya kena virus corona sama Nabi? Karena nggak ada obatnya. Jadi obat yang sebenarnya kagak ada. Jadi karena lahu azaban gitu. Jadi, nah itu luar biasa ya. Iya. Dari bahasan ini kita bisa tahu tuh. Ternyata mungkin di zaman Nabi memang belum ada kedokteran atau istilah dokter, tabib adanya. Tapi dengan penyakit menular, Nabi juga sudah jauh-jauh hari memesan bahwa diam di rumah. Iya, sampai penyakit itu hilang. Makanya saya juga bingung Pak Narji. Dalam rumah harus jaga jarak. 2 meter pakai masker, saya bingung. Ntar saya sama bini lama-lama pisah ranjang gimana Pak Narji? Bukannya emang udah diusir? Oke deh, daripada keperpanjangan bicara itu, mungkin jemaah ada yang mau nanya jemaah? Mungkin para bapak-bapak ada yang mau nanya? Ya ini ikhtiar pokoknya supaya kita selamat dari virus corona ya. Nyata ibadah tarawih satu-satu aja. Barangkali kalian mau nanya? Enggak. Ustaz. Ya. Kalau kita berarti seandainya kita sholat di rumah tuh kayak tarawih segala macam. Terus apa namanya ibadah sholat isya. Tanpa bareng nih jamaah di luar berjamaah gitu kan. Itu pahalanya gimana Bos? Apakah sama atau tidak? Beda. Dalam satu hadis Rasul bersabda, sholat berjamaah selisih 27 derajat ketimbang sholat sendiri.
bisa berjamaah selisih 27 derajat. Tetapi Nabi sholat taraweh, menurut hadis Nabi taraweh 11 rakaat di rumah. Lalu datanglah salah sahabat, ya Rasulullah, mengapa tidak berjamaah? Kami menanti-nantikan, padahal kami menanti untuk berjamaah. Ku khawatir sholat taraweh diwajibkan atas kalian, kata Nabi. Maka ramailah masjid, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terjadilah sholat taraweh berjamaah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali musyawarah gimana supaya sholat taraweh jadi berjamaah. Maka kata Nabi, perbanyaklah oleh kamu sholat malam di bulan Ramadan. Maka Umar bin Khattab ngerjain 23 rakaat dan Rasul tidak melarang. Jadi taraweh 11 benar, 23 benar, ya kan? Yang nggak benar nggak taraweh, kan gitu. Iya. Iya. Sekarang kalau orang lewe makan markisa ya, kuburan makan kue bolu. Nggak taraweh nggak puasa, lebaran paling dulu. Gua akan meraih kemenang-menang dari mana? Iya, kadang-kadang begitu. Puasa kagak, taraweh kagak. Tapi kalau yang namanya minta THR paling dulu. Sampai demo perusahaan lagi. Iya. Buat apa makan ikan gabus, kadang ada sambal. Betapa lebaran baju bagus, dosa masih ngejubah, ya enggak? Iya. Bisa dipaham. Satu lagi nih. Apa lagi? Setiap lebaran terjadi nih, banyak terjadi. Apa? Saya udah merasakan bukti, hati-hati biskuit selalu ada aja yang palsu. Tiap lebaran itu. Oh, itu bahaya itu. Saya bertamu. Bisa dipanggil tuh. Tulisannya biskuit monde. Saya buka rengginang lagi aja. Tiap tahun tuh ada si Ustadz itu lagi curhat karena sering dapat berkat kayak begitu ya. Bungkusannya sih keren banget nih. Apa tuh yang Holland Bakery, pas dibuka isinya tetap aja kue pepe. Kayak tadi pertanyaan tuh udah ngerti ya? Ngerti. Jadi ada lagi mau bertanya? Ada lagi mau bertanya? Oke. Bertanya aja langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang batangan pala puasa barangkali ya. Jadi tadi saya juga ngasih bani biar pokoknya kalau pengen selamat corona sembahyang ya. Iya. Ya, karena sholat itu menjaga wudhu segala macam. Iya. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Seandainya nih nggak pandemi, kita ngadain buka puasa bersama, sahur on the road, tadarus, pesantren kilat, itu pahalanya gede nggak, Tan? Kalau seandainya nggak ada corona dulu-dulu. Ngadain apa tadi, sahur bersama? Buka bersama. Buka bersama. Tadarus bersama. Tadarus. Jelas gede, kata Nabi. Tadi kan jelas hadisnya. Barang siapa memberi berbuka puasa adalah sebagai kafarat ampunan atas dosanya. Jadi memberi berbuka puasa sama juga memberi dapat apa tadi? Pahala sebagai penghapus dosa. Dan juga surga kata Nabi merindukan 4 hal. Termasuk surga merindukan orang berbuka puasa, baca Quran, termasuk orang yang berpuasa. Nah, jadi itu juga pahala besar. Cuman sebenarnya kita kalau memang ini tidak apa-apa. Karena kenapa? Satu, kita kan yang jangan disuruh jauh dari wabah. Yang kedua, kita yang penting sama yang sakit jaga jarak jauh. Yang ketiga, kalau ada yang sakit suruh diam di rumah, jangan keluar. Dan sebenarnya kita nggak ngapa-apa, dan kita ini kan udah berwudu orang Islam gitu. Dan virus ini nggak kena begitu saja sebenarnya. Kalau nggak setiap orang berkerumun itu nggak kena, enggak. Kalau kita lihat surah At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa lana wa Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, musibah tidak akan menimpa kami kecuali ditetapkan Allah bagi kami, dan Allah pelindung kami walau saja orang beriman bertawakal. Jadi sebenarnya nggak setiap tertentu terkena gitu. Dan juga kalau saya berpatokan kepada hadis tadi, yang nggak boleh berkerumun itu yang sakit. Oke. Jadi terima kasih, bisa dipahami ya. Ya, yang jaga jarak itu, ya kan. Bapak Ali Nurdin udah paham dari pertanyaannya? Pak Jamliat udah paham ya, udah. Cuma pemerintah tuh antisipasi gitu ya. Iya. Jadi gini sebenarnya intinya. Alangkah baiknya ibadah itu dilakukan secara bersama-sama berjamaah, memang itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Tapi dalam seperti ini Nabi juga sudah memberikan peringatan dari jauh-jauh hari bahwa jika terjadi sebuah wabah yang virus itu belum ada obatnya, sebaiknya yang sakit berdiam diri di rumah. Dan bukan berarti yang sehat juga bebas berkerumun, karena kita tidak pernah tahu virus itu adanya di mana. Sebenarnya antara ajaran Islam dengan aturan pemerintah itu korelasinya sudah sangat jelas. Tinggal kitanya aja suka menyalahkan ini, menyalahkan itu. Padahal semuanya aturannya udah sama. Cuman kitanya pada bandel. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri kalau terjadi apa-apa, karena kitanya tidak berhati-hati. Nah, akhirnya yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah
ibadah apapun juga kalau kita lakukan dengan ikhlas itu sesuai dengan hadis atau ayat Al-Quran, itu kita tidak pernah disalahkan antara kita mau ibadah di rumah ataupun tidak melihat kondisi yang ada. Oke? Ya jelas Cak Narji, di bulan Ramadan ini kalau segala amal ibadah kita jalankan itu dapat menyelamatkan dari virus corona. Oh iya. Satu yang tadi jaga wudhu ya. Jaga wudhu. Tadi hadis wudhu ada sih ya. Kalau sholat taraweh berjamaah, sholat fardu itu malah jaga malah kan. Yang kedua baca Quran Pak Ade. Baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan kata Nabi surga menunjukkan 4 hal. Satunya surga menunjukkan orang yang baca Quran kan. Bahkan Nabi bertanya sama malaikat, maka kata Nabi kul. Apa yang kami baca ya Rasul? Bacalah kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, pagi dan sore. Itu cukup bagi kalian dari segala sesuatu. Yaitu tolak bala. Bisa menolak dari berbagai penyakit virus. Dan juga jangan lupa sedekah. Tadi juga termasuk memberi berpuasa. Sebab kata Nabi sedekah itu sebagai tolak bala. Bisa jadi dengan sedekah di bulan Ramadan itu di samping pahalanya gede juga menolak kita dari berbagai penyakit tolak bala. Dan juga Nabi mengajarkan doa la yarudul qada illa bidu'a, tidak ada yang dapatlah dari tolak kecuali doa. Itu ya, walau takdir kena corona dan kita. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau jemaah di sini semuanya alhamdulillah enggak terkena virus. Bukan karena mereka rajin sedekah. Karena emang virus sudah males nempel di mereka gitu. Kenapa? Oke. Terima kasih. Kenapa Mas itu? Iya, virus aja udah malas nempel, mandi aja jarang. Oh, jarang. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Dan terima kasih juga buat abang-abangan gue, adik-adikan gue yang selalu mengikuti tayangan-tayangan channel YouTube Abang Narji. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Dan untuk acara Beduk Ramadan ini, terima kasih yang sudah didukung oleh Sarung Al-Barkah dari Pulau Mas dan juga Depas FDX Oil. Terima kasih nih. Ini cocok untuk harian Anda dan ini ibadah makin berkah dengan Sarung Al-Barkah. Ikan lele makan sama dari Pondok Ranji, makan dinamit. Apa? Nanti Bang Narji mau pamit, ya enggak? Sebelum pamit kita kasih tahu ini nih langsung nih buat Pak Ustadz nih. Ini baju koko dari Fadkera. Wah, nyaman kan bahannya kan? Iya. Jadi kelihatan ganteng, kelihatan bersih pakai ini. Mudah-mudahan sering-sering Narji. Iya. Terima kasih. Jadi jangan lupa pencinta Abang Narji untuk selalu menyaksikan selama Ramadan ini tayangan Beduk Ramadan. Makin paham, makin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu